siang semuanya. Selamat datang di mata kuliah tulis secara ilmiah. Nah, untuk semester ini kita masih belajar daring. Nah, semoga tidak mengecewakan ya. Ya, kenapa Calvin? Ada yang akan disampaikan? Oke ya, kita masih daring karena untuk di Ganesha masih belum bisa luring ya. Sebentar. Ada paket. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Ya, untuk di Ganesha, untuk TPB belum ada yang luring katanya. Jadi ya kita masih daring lah ya. Nah, tidak ada apa-apa, walaupun daring, semoga tidak mengurangi esensi mata kuliah ini. Oke, nah sebelumnya saya izin share screen dulu. Hari ini karena kita masih pertemuan pertama, kita perkenalan saja ya, pengantar bagaimana sih kuliah TTKI itu, tugasnya seperti apa, dan apa saja yang akan kita capai nanti dalam kuliah TTKI ini. Oke. Ya, selamat datang di mata kuliah TTKI. Ini tata tulis karya ilmiah. Ada yang pernah mengikuti mata kuliah ini? Kalau di universitas lain bahasa Indonesia ya, hanya di ITB yang menggunakan nama tata tulis karya ilmiah. Mengapa? Karena kita nanti untuk tugas akhir mata kuliahnya kita akan membuat penelitian kecil ya, berkelompok Anda akan membuat penelitian kecil. Oke, ini agenda kita hari ini ya, tadi karena kita masih pengantar ya. Jadi perkenalan, kemudian mengapa kita harus belajar TTKI, apa saja yang akan dipelajarinya, kontrak belajarnya seperti apa, materi yang akan dipelajari apa saja, kemudian juga pasti perkenalan mahasiswa ya. Saya juga harus kenal dengan Anda juga pasti kenal dengan saya ya. Karena tak kenal maka ya, tak sayang dan tak aruf lah ya. Oke, dan terakhir penutup. Oke, itu kemudian. Baik, kita mulai perkenalannya. Ya, nama saya mungkin sudah lihat ya, sudah tahu juga nama saya Yani Suryani. Nah, saya asli orang Sunda nih, makanya namanya berulang ya. Nah, ini akun saya yang ada di Google Scholar karena setiap akademisi yaitu ada di situ ya, apa yang sudah dituliskan, berapa banyak yang sudah dikutip oleh orang, disitasi oleh orang ada di situ. Gitu ya. Ini secara akademisnya. Oke. Nah, kalau ini minat ya. Oke. Ya, saya seorang dosen di sini di ITB ini saya mulai mengajar di 2014, mengajar TTKI dan komposisi. Tapi untuk semester ini komposisi ditutup dulu karena Dirdik meminta mata kuliah komposisi ini dengan minimal 80 mahasiswa, itu sesuatu yang kami tidak sanggup ya. Karena kalau untuk mata kuliah komposisi itu lebih detail gitu, karena kan sudah mengambil skripsi, jadi kami harus memeriksa satu-satu. Kalau 80 orang satu kelas, wah mabok ya, kebayang. Nah, kalau di mata kuliah TTKI, nah di TTKI ini, nah tadi jadi kita akan membuat tugas akhir dengan karya ilmiah. Nah, nanti kalau Anda sudah selesai kan jarak dari semester tingkat 1 lah ya, semester 1 semester 2 dengan nanti Anda akan lulus tuh di semester 7 8 mungkin ya, itu kan jauh, jadi ada mata kuliah komposisi pilihannya gitu. Sebelum mengajar di ITB, saya mengajar di Unpad dengan di Polban baru 2014, kemudian saya ke ITB ya. Nah, penulis juga ya pasti ya, karena apalagi sekarang kita dituntut untuk menulis, semua dosen itu ya sekedar perguruan tinggi menulis riset. Kalau dulu saya penulis buku anak. Jadi sebelum masuk di ITB, setelah lulus kuliah, dulu saya di Unpad ya. Saya di Unpad, saya ambil sastra Indonesia. Ibu sastra Indonesia apalah. Ya, tapi dari situlah ternyata ya bisa memulai petualangan dan menyebarkan ilmunya kemana-mana gitu lah ya. Nah, dulu saya penulis buku anak. Dulu bekerja sebagai editor di Mizan. Ada yang tahu mungkin di divisi anak dan remaja.
yang dulu menggawangi hadirnya kecil-kecil punya karya. Nah, kalau ada yang pernah menulis di situ, nah, alhamdulillah luar biasa ya. Nah, kalau sekarang editornya di jurnal ilmiah, ada jurnal narasi ya, punya Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kalau kita nanti bertemu di Ganesha, nah ini alamat ruangan saya di gedung CADL ya, Center of Art, Design and Language, lantai 4 di ruang Kakak Literasi Media dan Budaya. Karena saat ini saya berada di kelompok keahlian literasi media dan budaya. Ini nomor kontaknya, silahkan kalau mau ditulis ini di WA ada ya, sama nomor kontak WA-nya. Kemudian kalau ini YouTube bersama, semua materi TTKI ada di YouTube ini, di Dosen Traveler ya. Jadi dulu awalnya, kenapa namanya Dosen Traveler bukan TTKI aja? Karena dulu kita membuat YouTube ini untuk laporan pengabdian masyarakat. Kan pengabdian masyarakat ITB itu laporannya harus bentuk video. Nah, jadilah dibuat. Tapi kemudian ketika awal pandemik, kami harus membuat materi yang diunggah di YouTube, jadi ini jadilah materi TPK ada di sini semua ya. Anda bisa lihat per 5 menit itu segmen per segmennya. Kalau ini Instagram ya, Instagramnya ini _Bunda Fathi, mangga jika mau di follow. Kalau TikTok saya belum punya ya, belum kepikiran akan mengisinya dengan apa. Apalagi NFT saya nggak kepikiran ya, belum kepikiran. Mungkin ke depan. Oke, nah itu, nah kemudian ini minat riset dan pengabdian masyarakat. Nah, mungkin kita nanti bisa berkolaborasi karena saat ini untuk di ITB pengabdian masyarakat dan riset dosen itu harus melibatkan mahasiswa. Nah, ini juga kemarin saya mengajukan beberapa riset dan seperti nanti kalau di ACC memerlukan mahasiswa ya untuk ikut. Tahun kemarin juga saya ada pengabdian masyarakat dan riset, itu juga melibatkan mahasiswa. Pengabdian masyarakatnya kebetulan saya memilihnya ke Kalimantan. Itu ada mahasiswa dari Jatinangor, SITH ya, yang ikut dengan saya. Nah, kalau riset saya di sosiofonetik, urban linguistik, dan kelisanan digital. Nah, karena jadi dari bahasa itu nggak hanya subjek, predikat, objek aja ya, kita bergelut di situ, tapi juga karena bahasa dinamis. Nah, bagaimana kemudian bunyi-bunyi bahasa itu ternyata sangat berpengaruh. Dan sekarang saya lebih menekankan ke tradisi lisan ya. Nah, kalau di daerahnya ada tradisi lisan, misalnya ada syair. Tahun kemarin penelitiannya ke syair gulung, tahun ini juga dilanjutkan ya, syair gulung yang ada di Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, tahun ini mau coba ke mantra dan juga mantra Sukulom yang ada di Bangka, dengan satu lagi tuh ada cerita rakyat yang dituturkan di daerah Pekanbaru, pokoknya masih ke bahasa Melayu lah ya. Nah, siapa tahu mungkin teman-teman ada yang di daerah Sunda atau Jawa atau daerah lain yang punya, boleh dikabari ya, karena penelitian saya dengan teman-teman di Kakak Literasi Media dan Budaya itu sekarang ke digitalisasi dan pendokumentasian tradisi lisan gitu. Nah, ini dari sini kan kita tahu bagaimana bunyi bahasanya, bagaimana sebuah kalimat dituturkan. Apalagi misalnya dalam mantra itu ya ada nadanya, nada itu menimbulkan kemagisan sendiri. Karena kemarin di syair gulung ternyata ada ya. Jadi ketika ada satu syair, kemudian dia ada nadanya, nah itu dia bikin kekuatan, nggak jadi orangnya nggak takut kayak gitulah. Dia bisa naik ke pohon, bisa naik ke atap kayak gitu. Nah itu dari nadanya membuat sesuatu yang magis gitu ya. Nah makanya saya masih berkutatnya, saya bagian karena saya sosiofonetik, bagaimana seorang itu dari nada bicara seseorang, pokoknya berkaitan dengan nada aja ya, prosodi ya. Nah jadi bagiannya ke situ. Nah itu di tradisi lisan. Untuk riset lebih ke sini ya, sosiofonetik, urban linguistik, ataupun kelisanan digital. Nah, pengabdian masyarakatnya saya lebih banyak ke media sosial, bagaimana pemanfaatan media sosial. Di tahun kemarin, bagaimana media sosialnya dijadikan sarana branding, tuh kita brandingnya ya, branding terutama ini perajin-perajin yang ada di daerah itu. Nah, kalau sekarang mungkin lebih ini lagi ke Facebook dan Instagram. Jadi pengabdian masyarakatnya sudah beberapa tahun ke media sosial dan digital literasi lah ya. Tuh siapa tahu nanti ketika memang ACC sudah proof, nah saya perlu mahasiswa, biasanya saya blast ke grup-grup gitu ya. Adakah yang bersedia untuk ikut, nanti Anda daftar MBKM gitu. Lumayan kan dikonversi jadi 2 SKS gitu, dan dapat pengalaman jalan-jalan ya.
Karena dari riset dan pengabdian masyarakat lah saya juga berkeliling Indonesia dan juga bisa keluar negeri untuk diseminasi penelitian terutamanya karena riset itu harus ada luarannya. Selain memang jurnal juga kita harus seminar internasional biasanya. Jadi dari situlah kita ke sana gitu. Nah, sebelum pandemik juga riset saya ke media sosial, Instagram ya, terutama ibu-ibu muda tuh yang suka dress codan, kemudian nongkrong-nongkrong, foto-foto gitu ya. Nah, ke situ. Jadi memang media sosial, sosiofonetik, urban linguistik, lisan dan digital itu jadi satu ya, blend riset dan pengabdian masyarakat. Oke, ini sekilas tentang saya ya, tentang riset dan pengabdiannya. Siapa tahu nanti kita bisa berkolaborasi. Oke, nah kemudian mengapa kita masih harus belajar TTKI? Padahal bahasa Indonesia kan kita sudah belajar dari kecil ya. Anda mungkin lahirnya dengan bahasa ibu, bahasa Indonesia ya. Sampai sekarang menggunakan bahasa Indonesia, tetapi mengapa harus dipelajari? Bahkan Anda pernah ikut tes UKBI, uji kemampuan bahasa Indonesia, seperti TOEFL dan IELTS-nya bahasa Inggris. Nah, jadi nanti ketahuan skornya dapat berapa. Sama ya, ada listeningnya ya dengaran ya. Kemudian ada grammar. Kalau grammar itu apa ya? Ada dengaran, menyimak ya, kemudian wacana. Nah, juga sampai kalau yang sama kan TOEFL juga ada yang ITP, ada yang apa ya? Yang sampai IELTS ya, yang sampai speaking. Nah, ini juga sama. Jadi kalau yang tingkat tingginya itu ada yang presentasi. Presentasinya presentasi apa? Karya ilmiah ya. Nah, itu. Mengapa kemudian kita masih harus belajar TTKI? Karena ya, bahasa adalah identitas sosial. Jadi, kemampuan berbahasa dapat menunjukkan siapa diri Anda, dari mana Anda berasal. Apalagi sekarang Anda sudah mahasiswa ya. Bagaimana Anda berbahasa? Nah, nanti ya enggak lah. Karena kan dalam bahasa itu kita bisa mengupas ideologi seseorang, bisa mengupas background-nya seseorang dalam tulisannya. Itulah menariknya bahasa ya, karena bahasa itu adalah identitas sosial begitu. Nah, kemudian di sini bahasa menunjukkan tingkat pendidikan. Nah, ini sudah lama sih ini saya dapatkan ya. Jadi yang daftar menu makanan yang fried chicken dulu waktu awal-awal booming lah ya, fried chicken seperti itu. Nah, ini ada yang menulisnya pret ya, pret PRETT CIKEN gitu. Seperti included chicken, ceker chicken. Nah, ini kan bagaimana kemudian kita tahu ya apa yang didengar mungkin itu yang dituliskan gitu ya. Jadilah seperti ini fried chicken. Nah, ada lagi. Nah, es jeruknya milkshake bukan milkshake. Nah, kan beda ya bahasa Inggrisnya. Milkshake mah susu kocok, kalau milkshake saya nggak tahu ya apa itu. Nah, kan tidak seperti itu. Jadi tidak selalu apa yang kita dengar, makanya itulah fungsinya bunyi bahasa ya. Karena setiap huruf itu dia bunyinya seperti apa. Apalagi memang kalau bahasa Inggris kan beda tulisan dengan pengucapan seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin Anda yang suka belanja ke Jogja ada ini ya, glow-nya bukan in the dark. Nah, jadi bukan menyala dalam gelap, tapi glow in the dark ya. Jadi nyalanya di bebek gitu. Nah, ini banyak kita temukan. Ini sedikit saja nanti ketika kita bahas tentang ejaan itu masih banyak lagi ya, banyak yang ditemukan. Jadi kalau Anda misalnya jalan-jalan kemanapun, lihat yang seperti ini bolehlah difoto dan dikirimkan ya untuk pembelajaran adik-adik nanti ke depannya ya. Itu. Nah, bahasa menunjukkan tingkat pendidikan. Bagaimana seorang mengolah apa yang dia dengar menjadi satu tulisan misalnya, apa yang dia dengar menjadi satu pengetahuan. Nah, ya. Itu, bahasa menunjukkan tingkat pendidikan. Kemudian juga bahasa itu melatih logika. Nah, ini ada jamu godog nih, Merapi Pharma Herbal, jamu godog khas Yogyakarta. Apa yang salah pada iklan jamu godog ini? Ada yang tahu? Salahnya ada di mana? Penulisan kota. Penulisan kota. Harusnya? J-nya pakai Y. Oh, Yogyakarta. Oke. Sip, Farel. Yuk, ada lagi?
Yuk, ada yang tahu salahnya ini di mana? Sedia asam urat, kolesterol, kencing manis. Iya, betul, Jaka. Ya, di sini inilah bahasa melatih logika. Jadi kalau Anda minum jamu ini, silakan Anda pilih penyakitnya mau yang mana. Karena jamu ini menyediakan asam urat, kolesterol, kencing manis, pegelinu masuk angin. Padahal maksudnya dalam iklan ini tuh dia bisa menyembuhkan, bukan menyediakan gitu. Jamu godong khas Yogya, betul ya? Pakainya Y ya, harusnya Yogyakarta, bukan Yogyakarta. Nah, di sini dia harusnya menyembuhkan. Nah, dapat menyembuhkan asam urat, kolesterol. Karena kalau sedia berarti dia menyediakan penyakitnya gitu. Begitu ya, itulah bahasa melatih logika. Kemudian ada jauhi narkoba, tapi bahasa Inggrisnya jadi high drug. Nah, itu menyembunyikan ya, bukan menjauhi. Oke, yang terakhir. Nah, ini es jeruk panas. Nah, katanya es tapi panas. Nah, itu kan logikanya bermain. Nah, ini banyak sekali kita temukan dan ini yang paling banyak kelogisan dalam berbahasa. Itu banyak sekali di ini saja karya ilmiah yang setingkat doktor pun kami masih sering menemukan ya. Sekilas seperti biasa, seperti benar, tetapi ketika dilihat lagi, nah itu tidak logis gitu ya, banyak tidak logis. Yang paling gampang saja kalau Anda mendengarkan ketika dalam sebuah acara tuh pembawa acaranya kan suka mengatakan waktu dan tempat kami persilakan ya, gitu. Padahal kan yang dipersilakan bukan waktu dan tempatnya, tapi orangnya kan yang dipersilakan. Jadi seharusnya misalnya Bapak Farel kami persilahkan, bukan waktu dan tempat. Kepada Bapak Farel waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi yang dipersilakannya waktu dan tempat. Nah itu yang sedikit ya tentang logika berbahasa. Itu dalam karya ilmiah itu banyak seolah seperti benar, tetapi itu salah. Misalnya begini, penelitian itu menyatakan, nah sekilas benar kan penelitiannya menyatakan. Padahal kan siapa yang menyatakan? Yang menyatakan kan bukan penelitian, tapi penelitinya yang menyatakan. Nah, itu yang sering kita temukan ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana kelogisan berbahasa ini karena ini paling sering kita temukan kesalahannya ya. Nah, itu bahasa melatih logika. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada syair lagu nih, pemilihan kata yang salah bisa membuat maknanya juga jadi salah ya. Apa yang salah di syair lagu ini? Merubah. Ya, betul. Merubah. Mengapa merubah salah? Karena kalau merubah itu berarti kata dasarnya rubah ya. Jadi merubah menjadi rubah gitu. Padahal di sini kan maksudnya mengubah ya. Dan kau hadir mengubah segalanya. Bukan merubah. Kalau merubah dan kau hadir menjadi rubah segalanya. Menjadi lebih indah ya. Nah, satu kata itu dia membuat makna yang lain, jadi beda ya. Jadi satu kata dalam bahasa Indonesia itu kan bisa jadi berpuluh kata bahkan beratus kata gitu. Jadi kalau merubah kita lihat dulu kata dasarnya apa, imbuhannya apa. Nah karena merubah jadi rubah ya, betul Hanif begitu. Jadi di sini nanti kita akan pelajari di tata kata bagaimana sebuah kata itu dia punya makna. Ya karena bahasa Indonesia kan termasuk bahasa aglutinatif, jadi bahasa tempelan gitu. Kalau dia dihilangkan imbuhannya, dia jadi independen, nggak tahu nih maknanya positif atau negatif. Tapi ketika dia ada imbuhan, nah jadi tahu kita maknanya apa gitu ya. Sip. Ini kita pelajari nanti di tata kata. Nah selanjutnya, nah ini ya. Jadi kejernihan berbahasa dapat menghindarkan kita dari permasalahan. Nah ini juga salah satu yang memang sedang ditekankan ya oleh Kementerian Pendidikan terutama terkait kasus plagiat. Makanya ini saya mencantumkan ada Presiden Hongaria mundur terkait kasus plagiat. Nih, jadi banyak ya. Kenapa kok ketahuannya baru sekarang? Ya iya, karena kan kalau dulu, zaman dulu tidak diunggah ke online ya, tidak diunggah secara daring. Jadi karya ilmiah itu hanya disimpan saja di lemari ya, di lemari perpustakaan gitu. Zaman saya selesai S1 juga skripsi jadi simpan saja gitu. Kalau sekarang kan skripsi Anda nanti itu harus diberikan soft filenya dan akan diunggah di repositori kampus. Jadi akan ketahuan kalau kita plagiat gitu. Nah, inilah jadi bagaimana supaya kita menghindari dari plagiarisme nanti kita akan pelajari juga ya.
Tuh, makanya karena kejernihan berbahasa dapat menghindarkan kita dari permasalahan. Akui kalau itu bukan punya kita gitu. Yang selama ini terjadi banyak yang karena itu bagus tulisannya, jadi akui aja punya sendiri, diganti saja namanya. Nah, isinya mah punya orang. Nah, seperti itu ya. Ini yang terjadi pada banyak pejabat kita juga, dan ini salah satunya Presiden Hongaria. Jadi doktornya ya, gelar doktornya dicabut karena dituduh melakukan plagiat. Begitu ya. Ini kalau di media sosial juga hati-hati ketika Anda menulis. Undang-undang ITE sekarang tajam banget ya. Jadi hati-hatilah. Juga berkaitan dengan hoax ya, berita bohong itu sangat banyak gitu ya. Nah, makanya harus apalagi kalau sudah di media sosial atau di online lah Anda bahasa itu ya harus dikontrol. Jadi diperiksa dulu sebelum diklik unggah gitu ya. Karena kalau sudah diunggah, walaupun sudah kita hapuskan, itu sudah bisa menyebar kemana-mana. Nah, itu ya, hati-hati. Nah, ini terutama kita nanti berkaitan dengan plagiarisme. Karena kalau sudah kita kirim, sudah diunggah, ya kalau ditarik, ya tetap sudah ada jejak digitalnya ya. Terus sekarang tuh jejak digital, hati-hati. Oke. Nah, kemudian juga ini pepatah, ini pesan ya dari Pak Pram. Saya juga nggak kenal sih, tapi saya tahu beliau dari buku-bukunya ya, dari tulisan-tulisannya. Orang boleh pintar setinggi langit, tapi ketika ia tidak menulis, maka dirinya akan dilupakan oleh sejarah dan masyarakat. Makanya itulah kita juga mengenal Pak Pram dari tulisannya. Ya, saya mengenal dari tulisannya. Kalau bertemu saya tidak pernah, tapi kalau dengan karya-karyanya kan banyak. Bahkan yang ada yang difilmkan ya, Bumi Manusia itu. Nah, itu ya. Jadi disinilah di mata kuliah ini kita mulai menulis ilmiah, terutama menulis ilmiah. Bagaimana aturan-aturannya seperti apa. Kemudian boleh dicoba nanti kita juga hasil karya kita itu misalnya dikirimkan ke satu publisher, ke jurnal, publisher jurnal nasional, dan siapa tahu itu bisa diterbitkan, itu kan jadi portofolio kita ya. Terutama Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya ya, ke S2. Nah, itu portofolio itu kan penting gitu ya. Saya juga sama-sama ya saat ini jadi scholarship hunter, masih cari-cari beasiswa untuk S3. Nah, itu ya. Jadi kita harus menulis, kita mulai dari mata kuliah inilah diperbaiki ya. Mungkin Anda menulis sudah pernah, tapi di sinilah kita perbaiki. Nah, kemudian seorang akademisi, calon sarjana harus melakukan kegiatan ilmiah. Ya nanti kita makanya Tridharma Perguruan Tinggi itu kan pendidikan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, salah satunya kita melakukan penelitian kecil-kecilan lah ya, penelitian dengan teman-teman satu kelompok dalam satu kelas ini. Nah, nanti cari topiknya yang seputar keilmuan Anda dan juga yang dekat lah ya, nggak usah jauh-jauh gitu. Nah, kemudian kegiatan ilmiah juga merupakan kemampuan tata tulis karya ilmiah. Hurufnya apa sih yang dipakai dalam menulis karya ilmiah? Kan tidak semua huruf bisa dipakai ya. Anda nggak bisa pakai komiksan, pakai kalibri aja nggak boleh dalam karya ilmiah. Jadi hanya boleh Times New Roman atau Arial. Nah, itu kan. Terus hurufnya berapa? Judulnya besarnya ukurannya berapa? Kemudian isinya berapa? Spasinya berapa? Nah, itu kita akan pelajari di PTKI ini. Dan yang terakhir, world leading ya, karya tulis yang dibuat sekecil apapun itu salah satu jalan kontribusi Anda pada dunia. Apapun, karena penemuan itu berasal dari hal-hal yang kecil, tidak selalu kemudian besar dan booming ya. Bahkan sesuatu yang viral sekarang ini kayak siapa? Ghazali ya. Itu kan dari foto-foto selfie-nya aja kan, nggak sengaja aja dia asik-asik gitu, kemudian dicoba dan akhirnya kan viralnya sekarang. Padahal mungkin dia fotonya udah bertahun-tahun yang lalu, berapa tahun kan dia foto-fotonya. Nah, itu jadi bermula dari sesuatu yang kecil. Apa yang kita lakukan, hal-hal yang ada di sekitar kita, bisa kita lakukan penelitian. Nah, jadilah itu nanti sesuatu yang besar insya Allah ya. Itu berkaitan dengan mengapa kita harus belajar TTKI. Oke. Nah, kemudian apa yang diperlukan untuk menulis sebuah karya ilmiah? Tentu saja yang diperlukan pertama ya, karena kita juga belajarnya TTKI dari bahasa, kemampuan berbahasa ilmiah. Nanti kita akan pelajari lagi ejaan. Silakan Anda dibuka-buka lagi, mungkin buku SMA-nya, mengenai ejaan, tata kata, tata kalimat, paragraf, dan penalaran. Mengapa ada penalaran? Karena tadi berkaitan dengan logika ya.
keilmuan, kelogisan. Nah, kelogisan dalam karya ilmiah itu ya. Nah, ini nanti kita pelajari ejaan itu ada berapa, huruf kapital itu ada berapa aturannya. Kata-kata itu kan berkaitan dengan bagaimana tadi ya sebuah kata bisa jadi banyak makna. Kemudian tata kalimat, bagaimana menulis kalimat. Nah, kalimatnya yang benar, kalimat yang efektif ya dalam sebuah karya ilmiah, juga paragraf dan penalaran. Kemudian setelah kemampuan berbahasa ilmiah juga berkaitan dengan tipografi. Nah, ini formatnya seperti apa? Pakai kertas ukuran berapa? Marginnya berapa aja gitu ya. Tipe hurufnya apa? Bagaimana menulis catatan kaki kalau ada dan daftar pustaka ya. Juga bagaimana indeks, tabel dan gambar. Kalau judulnya ada tabel itu judulnya di mana sih? Di atas atau di bawah? Gambar itu keterangannya di atas atau di bawah. Nah, ini semua nanti akan kita pelajari di mata kuliah ini ya. Kayak receh memang, ini mah sepele banget, tapi justru hal yang sepele itu yang suka terlewat ya. Begitu. Nih, tipografi. Nah, oke selanjutnya, nah ini kontrak belajar kita. Oke, apa saja sih kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi? Nah, oke. Nah, ini kewajiban Anda ya. Yang pertama tentu saja kehadiran. Kehadiran minimal 80%. Jadi dari 14 kali pertemuan, Anda bolehlah mau izin, mau alfa, mau sakit 2 kali. Nah, jadi setidaknya 12 kali pertemuan. Nah, kemudian toleransi keterlambatan sebenarnya kalau luring sih. Kalau daring biasanya saya mulai 5 menit ya. Jadi kita mulai dibuka pukul 13, saya buka Zoom. Nah, dimulai 5 menit setelah itu. Gitu ya. Tuh. Kemudian materinya setengah semester kita kebahasaan. Tadi ya, ejaan, tata kata, tata kalimat, itu sampai UTS itu sampai situ. Nah, setengah semester kebahasaan, baru setengah semester lagi penulisan karya ilmiah. Nah, di setengah semester penulisan karya ilmiah, kita mulai bersama-sama. Dari menentukan topik, tema, dan judul, kemudian menentukan kerangkanya, bab 1, bab 2, pelengkap awal, pelengkap akhir, semuanya bersama-sama. Jadi tidak ada yang tiba-tiba, Bu, saya sudah jadi. Nah, tidak ada yang begitu ya. Kalaupun Anda pernah melakukan penelitian dan ingin melanjutkan, nah tetap dibuat dari awal ya topik, tema, judulnya. Mengapa? Supaya saya nanti bisa melihat ke nyambung atau tidak nih topik temanya, kemudian dengan kerangkanya, dengan bab isinya. Jangan sampai karena ini biasanya di rumusan masalah, kemudian dengan simpulan, kemudian dengan topiknya nyambung atau enggak, suka ada nggak nyambung ya. Nah, itu jadi kita mulai bersama-sama menelusuri itu satu-satu ya. Dan progresnya juga kan jadi terlihat ya setiap pekan. Itu di setengah semester kedua. Jadi kalau setelah materi TPKI, setelah materi kalimat biasanya, nah itu kita mulai ke penulisan karya ilmiah. Karena UTS itu sampai tata kalimat ya. Setelah itu mulai ke penulisan karya ilmiahnya. Nah, di sini mulai berkelompok, silakan berkelompok ya. Nah, untuk evaluasi dapat nilai A, B, C, AB ya, BC atau D dan E itu dari mana saja? Dari hasil UTS 30%, nanti diambil 30% dari hasil UTS Anda. Kemudian UAS itu 35%. Nah, untuk saat ini ada rencananya untuk UTS dan UAS itu akan luring ya. Jadi mengerjakan di kampus. Kemudian untuk tugas, nah tugas ini 25% dan porsi yang terbesar dari tugas akhirnya. Nah, laporan penelitiannya ya. Itu 20% dari situ, 5%-nya dari tugas pekanan ya. Nah, kemudian kehadiran juga masih punya porsi. Kehadiran punya porsi 10%. Jadi kalau Anda kehadiran 100%, nah lumayanlah 10 poin sudah dikantongi gitu ya. Ditambah nanti UAS, UTS, dan tugas. Kemudian tugasnya apa saja? Nah, tugasnya ada tugas mingguan ya, tugas pekanan. Nah, karena bahasa itu kalau hanya teori, kemudian tidak ada praktik ya lupa gitu ya. Maka nanti di setengah semester kebahasaan itu gitu ya, supaya mengasah ketelitian dalam kebahasaan.
dan juga laporan penelitian ini yang tugas besarnya ya. Nah, ini tugas besar. Laporan penelitian yang dikumpulkan di akhir kalimat dan dimulai di setengah semester. Kemudian buku yang digunakan, kiat praktis penulisan karya ilmiah, Anda bisa cari ke teman angkatan lah yang semester lalu ya, karena bukunya juga entah masih ada atau tidak. Nanti saya coba tanyakan juga, saya cek ya. Tapi Anda bisa coba cari ke teman-teman semester lalu. Ada STAY, FTI, kemudian SITH, apalagi yang tahun lalu tuh ya. FTSL tahun ini. SF. SF. Nah, silakan nanti tanya ke teman-teman itu, boleh pinjam kah bukunya ya. Silakan boleh pinjam saja. Kemudian KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak perlu yang hard copy yang tebal-tebal itu, tapi di aplikasi yang biru ya, yang Tuturi Handayani. Nah, itu KBBI 5 yang terbaru. Dan juga TBBI, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, itu ada di laman Badan Bahasa. Nah, ya, itu nanti bisa dilihat di situ. Begitu. Kemudian, oh iya, untuk materi-materi, selain nanti ada di YouTube ya, sebetulnya di EduNext juga saya sudah simpan, tapi kan tidak dibuka langsung 14 kali pertemuannya ya. Nanti nah sekarang yang pengantar perkuliahan juga ada videonya di situ, dan juga di laman TPB, nah di laman TPB juga ada ringkasan-ringkasan materi untuk TTKI, gitu ya, Anda bisa cari di situ. Ini berkaitan dengan kontrak perkuliahan kita. Tuh nanti silakan jika ada yang akan disampaikan, ada yang akan ditanyakan ya. Kemudian saya selesaikan dulu. Kemudian, nah ini materinya sebetulnya tadi sudah sering dikupas ya. Ini setengah semester pertama, itu mulai dari ragam bahasa, ciri bahasa ilmiah, ejaan, tata kata, tata kalimat, silogisme, definisi, dan istilah. Nah ini sampai UTS, sampai sini ya. Nah, sampai sini biasanya hanya sampai tata kalimat ya. Silogisme jarang diujikan. Dan kemudian setengah semester kedua, nah mulai dari penulisan materi penulisan karya ilmiah, kita mulai dari paragraf, kemudian jenis karangan ilmiahnya itu nanti apa, topik tema judul, ini metode penelitian seperti apa, kemudian pengutipan. Nah, nanti untuk pengutipan kita akan coba pakai aplikasi Mendeley Reference Manager. Anda bisa unduh, cari di Google itu gratis kok, Mendeley Desktop ya. Boleh diunduh, kemudian diinstalkan di laptop Anda, nanti diintegrasikan ke Word. Nah, jadi nanti meminimalkan plagiat ya. Jadi apa yang dikutip akan muncul di daftar pustaka gitu, dan juga nanti penyusunan daftar pustakanya menggunakan aplikasi itu. Bukan di 365 juga ada. Iya, ada di 365 juga reference manajernya. Cuman kita tidak bisa membuat database. Tapi nanti kalau di Mendeley itu kita bisa membuat database. Jadi kapanpun nanti misalnya Anda kan sudah bikin tuh akun Mendeley-nya sekarang. Dan nanti ketika Anda akan skripsi, itu database itu masih ada gitu, nggak akan hilang. Anda tinggal tambah-tambahkan aja. Jadi setiap mata kuliah apapun yang mengharuskan Anda membuat pengutipan dan daftar pustaka, itu bisa digunakan gitu ya. Tuh, kemudian anti plagiarisme, kita juga bisa nanti cek plagiarisme. Kabarnya sih mahasiswa juga akan diberikan akses ke Turnitin. Jadi itu plagiarisme cek yang akurat lah ya, dinilai paling akurat gitu. Karena memang berbayar. Gitu. Nah, ini nanti kita akan coba, kemudian juga organisasi karangan dan konvensi naskah itu akan kita pelajari ya, bagaimana menulis karya ilmiah itu. Yang tadi ya udah spasinya berapa, yang kayak gitu itu seputar penulisannya. Begitu. Kemudian terakhir, ini metode pembelajaran kita masih tatap maya ya. Nah, tatap maya dan YouTube, nggak tahu nih kabarnya sih setelah UTS katanya mau luring, tapi ya kita lihat saja ya. Kesiapan di Ganesha terutama. Kalau di Jatinangor sih udah mulai ya. Nah, ini tatap maya dan YouTube. Kalau YouTube-nya silahkan bisa dilihat materi-materinya di Dosen Traveler. Kemudian e-learning nanti di EduNext ya. Nah, seperti biasa review kuliah, video, quiz juga ada di situ di e-learning. Kemudian perlatihannya kita berupa tugas, nanti suatu waktu ada quiz, dan juga tugas besarnya laporan penelitian. Kalau mau konsultasi, boleh tetap maya, telepon via media sosial, silahkan. Everyday lah ya, setiap hari insya Allah ada, insya Allah siap sedia gitu ya.
Nah, ini metode pembelajaran kita. Kalau Anda mau konsultasi apapun, misalnya, Bu, saya mau ikutan lomba, silakan. Abstraknya periksain dong, benar apa belum. Biasanya begitu mahasiswa ya. Boleh, silakan dengan senang hati ya. Itu ini metode pembelajaran. Nah, ini pesan saja dari saya. Hanya jika ada semangat, hal tersebut akan terasa lebih mudah. Mudah-mudahan di 1 semester ini tetap bersemangat ya. Nah, kita bisa melewati semua garing tangan lah ya. Semuanya insya Allah bisa terlewati. Nanti ujung-ujung nggak kerasanya, kok udah selesai lagi ya, tugasnya udah selesai, udah mau UAS lagi. Gitu ya, insya Allah semoga tetap semangat di sini. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Oke. Ya, silakan jika ada yang akan ditanyakan. Nah, udah. Sip, ada pertanyaan sebelum kita perkenalan. Lumayan 67 di CX ada 70. Ya, ada yang akan bertanya? Ada yang akan disampaikan? Tidak ada? Ada? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, kita mulai perkenalan saja ya, masing-masing nanti berurut. Saya lihat dari sini saja. Dari ya. Oke, sip, tidak ada. Makasih ya, Habibie. Oke, yang disebutkan namanya, silakan buka kamera ya sebentar ya. Oke, buka kamera, sebutkan nama dan asalnya dari mana, itu saja ya. Oke, yang pertama, karena urutannya berdasarkan yang ada di sini ya, di Zoom saya. Oke, Fulvian Zahran, ada? Yuk, silakan. Ada? Fulvian Zahran Aurel? Hadir, Bu. Nah, yuk silakan perkenalan. Nama dan asal dari mana? Maaf, Bu, bisa diulang nggak? Suaranya putus-putus di saya. Oh iya, nama saja, nama, buka kamera sebentar, nama dan asalnya dari mana? Oh iya. Sip. Nama saya Fulvian Zahran Aurel, biasa dipanggil Aurel. Saya dari Jakarta Timur. Oke, Aurel. Sudah ada di Bandung? Kenal, Bu? Sudah di Bandung? Sudah ke Bandung belum? Sudah. Oh, sudah. Berarti gampang ya nanti kalau misalnya tiba-tiba harus luring. Sip, makasih ya, Aurel. Oke, selanjutnya Nashwata Cahyaningrum. Ya, hadir, Bu. Oke, Nashwa, silahkan. Nama saya Nashwata Cainratna Dewi. Saya biasa dipanggil Nashwa, saya dari Jakarta Selatan. Oke, Nashwa dari Jakarta Selatan. Sip, makasih ya, Nashwa. Ya, Bu. Ihsanuddin Sani. Iya, Bu. Yuk. Dari Jakarta. Oke. Dipanggilnya? Sani, Bu. Oke, Sani dari Jakarta juga ya. Oke, sip, makasih San. Selanjutnya Davin Ansor Prisetia. Ya, halo. Perkenalkan nama saya Davin Ansar Setia, biasa dipanggil Davin. Saya berasal dari Surabaya. Oke, Davin dari Surabaya. Sip, makasih Davin. Lanjut Aulia Fajar Ramadan. Aul. Ya. Aulia Fajar Ramadan. Oke, sekaligus aja Farel Ardiansyah. Perkenalkan nama saya Farah Ardiansyah.
Saya sering dipanggil Farel. Saya berasal dari Yogyakarta. Oke, Farel dari Jogja. Sip, makasih Farel. Aulia ada? Muhammad Hilman Mutakin. Hadir, Bu. Iya, sip. Saya dari Bandung. Dari Bandung. Dipanggilnya Hilman. Dipanggil Hilman. Oke, sip. Yo, makasih Hilman. Kemudian Maulid Rizal Syaputra. Adakah? Hadir, Bu. Iya, sip. Yang Bu, perkenalkan, saya Maulid Rizal Syaputra, biasa dipanggil Rizal, asal Malang, Jawa Timur, Bu. Oke, Rizal dari Malang. Sip, makasih Rizal. Selanjutnya Danis. Danis HJV Samosir. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Danis HJV Samosir. Saya dari Kota Pematang Siantar, Bu. Oh, dari Pematang Siantar. Dipanggilnya Danis? Danis saja, Bu. Oke, sip. Makasih ya Danis. Oke, selanjutnya Muhammad Syarif Mulyadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Mulyadi, biasa dipanggil Syarif, dari Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan, Syarif. Oke, sip. Makasih Syarif. Selanjutnya Isna Nur Firdausi. Iya, hadir Bu. Nah, sip, Isna. Perkenalkan, nama saya Isna Nur Firdausi, asalnya dari Jepara. Oke, Isna, dipanggil Isna ya? Iya. Oke, Isna dari Jepara. Sip, makasih Isna. Lanjut ke Endrian. Endrian Putra Hendrawan. Ibu, perkenalkan nama saya Endrian Putra Hendrawan, bisa dipanggil Endrian, asal Jakarta. Oke, Endrian dari Jakarta. Sip, makasih Endrian. Kemudian Jaka Aidan. Perkenalkan, nama saya Jaka Aidan Ahmad, saya berasal dari Pekanbaru, Riau. Oh, oke, Jaka dari Pekanbaru. Ya, nanti insya Allah ke sana ya. Oke, Hansel Aristio Chandra. Bentar, kameranya belum. Perkenalkan Bu, nama saya Hansel Aristio Chandra dari Bandung. Oke, Hansel dari Bandung. Sip, makasih Hansel. Oke, lanjut Muhammad Gifari Setiawan. Bu, nama saya Muhammad Gifari Setiawan dari Serang, Banten. Oke, dari Serang, Banten. Kemarin gempa nggak apa-apa? Lagi di Bandung kemarin, Bu. Oh, lagi di Bandung. Oke, makasih Gifari. Yuk, selanjutnya Rizky Ramadan Putra. Perkenalkan Bu, nama saya Rizky Ramadan Putra, biasa dipanggil Rizky. Saya dari Bekasi, Bu. Oke, Rizky dari Bekasi. Sip, makasih Rizky. Kemudian Ali Zainal Abidin. Oke, Ali dari Jember. Sip, makasih Li. Nadir Aroyan. Saya Nadir Arayan dari Jakarta Timur, Bu. Oke, panggilnya Nadir. Panggilannya Yara, Bu. Rayan. Iya, Bu. Oke, Rayan. Sip, Rayan dari Jakarta Timur. Sip, makasih Rayan. Robi Pratama Sitepu. Halo, perkenalkan nama saya Robi Pratama Sitepu, biasa dipanggil Robi, dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Wah, sekarang sudah di Bandung. Oh, sudah di Bandung. Sip, rata-rata sudah di Bandung. Udah pernah ke kampus? Sudah Bu, kemarin Bu, acara kampus tur, Bu. Oke, sip. Sip, makasih ya, Robi. Sama-sama, Bu. Oke, lanjut Patrick. Patrick Nathanael. Perkenalkan, nama saya Patrick Nathanael, saya dari Pekanbaru. Oke, Patrick juga dari Pekanbaru ya. Sip, makasih Patrick. Kemudian Ilham. Nah, Ilham Ali Abdul Hakim. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdul Hakim, Bu. Bisa dipanggil Ilham, asalnya dari Bandung. Oke, Ilham dari Bandung. Sip, makasih Ilham. Andika Prayogatama. Ya Bu, halo Bu. Perkenalkan, nama saya Andika Prayogatama dari Bandung juga, Bu. Oke, Andika dari Bandung juga. Sip, makasih Dika.
Hikari Aufa Rofiki. Yuk, belum terdengar Hikar? Tidak terdengar. Belum terdengar. Nah, suara kresek-kreseknya ada, tapi suara Hikari juga ada. Halo. Nah, baru muncul. Halo Bu, saya Hikari Alfarafiki dari Garut. Oh, dipanggil Hikari. Biasanya Kai atau Vicky. Oh, Kai atau Vicky. Sip, Kai Vicky dari Garut. Oke, makasih Kai. Kemudian setelah Kai, Raditya Farel. Perkenalkan, nama saya Raditya Farel, biasa dipanggil Farel dari Jakarta Timur. Oke, Farel dari Jakarta Timur. Yang tadi Farel dari Jakarta Selatan ya? Sip, makasih Farel. Kemudian Muhammad Ridwan Azahir. Perkenalkan Bu, saya Muhammad Ridwan Azahir dari Kota Bekasi. Biasa dipanggil Duan. Oh, Duan. Oke, oh dari Ridwan ya. Oke, makasih Duan. Bekasi. Raffi. Raffi aja ini teh. Ya, Vi? Ada? Raffi? Belum muncul. Oke, lanjut dulu ke Atur. Atur Mordahai Oktobrian. Ibu, Bu, tes Bu. Nah, Ini Raffi. agak nge-lag, story sebentar. Oh, oke, silakan. Halo Bu. Oke. Ya udah Bu. Ya, perkenalkan nama saya Raffi, biasa dipanggil Raffi Bu. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Oke, Raffi dari Balikpapan. Oke, sip. Makasih ya, Vi. Ya, makasih Bu, maaf Bu, telat Bu. Oke, nggak apa-apa. Atur. Ada? Nah, ada kan. Atur. Belum terdengar. Halo Bu. Nggak terdengar. Sekarang Bu, halo Bu, halo. Kecil. Sekarang Bu. Ya. Nama saya Atur Mordahai Oktobrian, dipanggil Atur dari Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Oke, sip. Makasih, Atur. Selanjutnya, Muhammad Gibran Fahrezi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Fahrezi, Bu. Bisa dipanggil Gibran. Asalnya dari Aceh. Oke, Gibran dari Aceh. Sip, makasih Gibran. Andi Almirah Azaria. Perkenalkan Bu, nama saya Andi Almira Azaria, biasa dipanggil Almira, asal dari Bekasi Bu. Oke, dari Bekasi. Bukan dari Makassar ya, Andi? Saya orang Makassar tapi tinggal di Bekasi Bu. Oh, orang Makassar, tinggal di Bekasi. Oke, sip. Iya Bu. Almira, dipanggilnya Almira ya? Iya Bu. Oke, sip. Makasih Almira. Yuk lanjut, Albert Reynaldi.
Hadir, Bu. Yuk. Perkenalkan, nama saya Alba Rinaldi. Saya asal Pekanbaru, Bu. Oke. Dari Pekanbaru ya. Sip, makasih. Iya, Bu. Yo, makasih Alba Rinaldi. Yuk, lanjut Muhammad Rofi Nuruddin. Bu, nama saya Muhammad Rofi Nuruddin, asal dari Semarang. Oke, sip. Yuk, makasih Rofi dari Semarang. Oke, selanjutnya Elang Buana. AHP. Perkenalkan Bu, nama saya Elang Buana AHP, biasa dipanggil Elang. Saya berasal dari Jakarta Selatan. Oke, Lang dari Jakarta Selatan. Sip, makasih Lang. Oke, selanjutnya Juan Frederick. Halo Bu, perkenalkan nama saya Juan, saya dari Pematang Siantar Bu. Oke, Juan dari Pematang Siantar. Oh, mantepnya jauh-jauh. Makasih Juan. Yuk, selanjutnya Muhammad Rafi Fadil Ramadan. Ya, salah background-nya masih ini. Gak apa. Ya, kenalin nama saya Muhammad Rafi Fadil Ramadan dari Bandung. Oke, Muhammad Rafi dari Bandung. Oke, makasih Rafi. Selanjutnya Calvin Timotius. Calvin belum terdengar. Belum ada suaranya, Vin. Halo, halo. Halo, Vin. Nggak terdengar. Sinyal mungkin ya? Oke, sinyalnya bermasalah. Oke, kita lanjut ke Dihya. Muhammad Dihya. Muhammad Dihya Dailami. Yuk, ada Dihya. Dihya. Oke, belum ada. Yuk lanjut Abi Satya Hadian Dananjaya. Perkenalkan, nama saya Abi Satya Hadian Dananjaya dari Bandung. Oke. Dipanggilnya? Abi. Abi, oke. Abi dari Bandung. Sip, makasih Bi. Yuk, selanjutnya Putri Rinda Anggraini. Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Putri Rinda Anggraini dari Depok, biasa dipanggil Rinda. Oke, Rinda. Oh, Rinda dari Depok ya. Kasih Rinda. Ya, Bu. Yuk, lanjut Dani Putra Kurniawan. Halo Bu, perkenalkan saya Dani Putra Kurniawan dari Riau. Oke. Sip, makasih Dan. Yuk, lanjut ke Ahmad Mirzak Nizar. Ahmad. Halo Bu, perkenalkan nama saya Ahmad Mirzak Nizar dari Jombang, Jawa Timur. Oke, dari Jombang. Ahmad dari Jombang. Sip, makasih Mat. Yuk, Sultan Raihan. Apalah. Ya, halo, perkenalkan Bu, nama saya Sultan Raihan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Oke, Sultan dari Balikpapan. Sip, makasih Sultan. Sama-sama. Yuk, lanjut Hanif Raihan Hakim. Iya Bu. Iya, halo. Ya. Jadi saya namanya Hanif Raihan Hakim, biasanya dipanggil Hanif dari itu Bu, Jakarta Utara. Oke, Hanif Jakarta Utara. Sip, makasih Nif. Muhammad Rifan Alfareza. Kenalkan Bu, nama saya Rifan Alfareza, saya dari Jakarta Selatan. Oke, Rifan. Dipanggilnya apa? Rifan ya? Rifan Bu ya. Oke, Rifan dari Jaksel. Sip, makasih Van. Yuk, Hazrat Ardo.
Perkenalkan, Bu, nama saya Hasrat Arido dari Nganjuk, Jawa Timur. Oke, dipanggilnya? Hasrat. Hazat. Oke, Hazat dari Nganjuk. Wah, sip. Makasih, Zat. Yota Naufal Ahmad. Dibacanya Yota atau Yuta karena double O. Ya, silakan. Belum terdengar suaranya. Biasa dipanggil Yota, asli Surabaya. Oke. Yota dari Surabaya. Sip, makasih Yota. Yuk, Nika Afifatus. Perkenalkan, nama saya Nika Afifatus, biasa dipanggil Nika, asal saya dari Trenggalek, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Yota Ahmad dari Oke, makasih Nika. Yota kayaknya nge-lag ya, ini sinyal ya Yota ya. Oke. Tes langsung. Mungkin. Ya. Oke, makasih ya Nika, Yota. Oke, lanjut Muhammad Zaki Mustafa. Perkenalkan Bu, saya Muhammad Zaki Mustafa dari Jakarta. Oke, dipanggil? Zaki. Oke, Zaki. Sip, makasih Zaki. Yuk lanjut, Adika Mazaya Faizal. Halo Bu, perkenalkan nama aku Adika Mazaya Faizal, bisa dipanggil Adika atau Dika, asalnya dari Bandung. Oke, Dika dari Bandung. Sip, makasih Dika. Jabar Alam. Oh iya, Jaru. Perkenalkan Bu, nama saya Jabar Alam, biasa dipanggil Jabar, asal dari Makassar. Oke, Jabar dari Makassar. Sip, makasih Jabar. Laura Angeli Valentina. Bu, saya Laura Angeli Valentina, bisa dipanggil Laura dari Bekasi. Oke, sip Laura dari Bekasi. Makasih Laura. M. Naufal Yahya Ramadan. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Naufal Yahya Ramadan Sunardi dari Banyuwangi. Oke, dari Banyuwangi. Dipanggilnya? Naufal. Oke, Naufal. Sip. Dari Banyuwangi. Naufal, makasih ya Naufal. Muhammad Alif Nurfian. Perkenalkan Ibu, saya Muhammad Alif Nurfian, dipanggilnya Alif dari Bandung. Oke, sip Alif dari Bandung. Makasih Liv. M. Nadif Rajendra Yusanto. Hadir Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Nadif Rajendra Yusanto dari Depok, Jawa Barat. Oke, dipanggilnya? Dipanggilnya Nadif. Oke, Nadif, Depok, sip. Makasih Nadif. Kemudian Muhammad Raihan Putra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan, asalnya dari Duri Riau. Oke, Raihan dari Duri Riau ya. Sip, makasih Raihan. Lanjut Kiko Immanuel Sibarani. Perkenalkan Bu, nama saya Kiko Immanuel Sibarani, bisa dipanggil Kiko dari Bekasi. Oke, Kiko dari Bekasi. Sip, makasih Kiko. Dava Fatih. Perkenalkan Bu, nama saya Dava Fatih Raffi Andwiki, biasa dipanggil Dava dari Magelang, Jawa Tengah. Oke, Dava dari Magelang. Sip, makasih Pak. Sakanti Cika Hairunisa. Perkenalkan Bu, nama saya Sakanti Cika Hairunisa, biasa dipanggil Cika, asal dari Bandung. Oke, Cika dari Bandung. Yo, makasih Cika. Muhammad Handi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Handi dari Sijunjung, Sumatera Barat. Oke, Handi dari Sijunjung. Luar biasa. Yo, makasih Handi.
Oke, lanjutnya Muhammad Lail Fahri Yusri. Betul? Lail Fahri Yusri. Hadir Bu. Ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Lail Fahri Yusri, asal dari IP Tinggi Sumatera Barat. Itu. Oke, sip. Ya. Kasih. Fikri, Lail Fikri. Oke. Lanjut Haris Rai Dipo Caksono. Kan Bu, nama saya Haris Radidipo Caksono, asal saya dari Batam, Kepulauan Riau. Oke, dari Batam. Yo, sip. Makasih Haris. Lanjut ke Rizky Indirsyah Fadil. Halo Bu, perkenalkan nama saya Rizky Indirsyah Fadil, biasa dipanggil Fadil. Saya dari Padang, Sumatera Barat. Oke, Fadil dari Padang. Sip, makasih Fadil. Lanjut Naufal Dwi Surya. Halo Bu, perkenalkan saya Naufal Dwi Surya, asal saya dari Garut. Oke, Naufal dari Garut. Sip, makasih Val. Rian Yediza. Perkenalkan Bu, nama saya Rian Yediza, panggilnya Rian. Saya dari Bandung. Oke, Rian dari Bandung. Sip, makasih Yan. Selanjutnya Habibi Mushar. Betul dibacanya ya, Mushar. Perkenalkan Bu, saya Habibi Mushar dari Jakarta. Oke, dipanggilnya Habibi. Habibi Bu. Iya, tapi kalau orang malas manggil, Bib Bu. Oh, Bib. Oke, sip, makasih Bib. Yuk, lanjut Raivan Soneskiel Sangapta. Ini dibacanya gimana? Bener nggak saya bacanya? Iya, benar Bu. Perkenalkan Bu, nama saya Revan Soneskiel Sangapta, biasa dipanggil Revan, asal dari kota Tangerang. Oke, dari Tangerang. Ada ini gen-gen dari Jerman? Namanya Nggak ada. Germany. Oke, sip, makasih ya. Oke, lanjut ke Kania. Kania Kamelia. Perkenalkan Ibu, nama saya Kania Kamelia, dipanggilnya Kania, saya dari Bandung. Oke, Kania dari Bandung. Makasih Kania. Zakiyah Nur Amani. Perkenalkan saya Zakia Nur Amani, biasa dipanggil Zakia, dari Tangerang. Oke, Zakia dari Tangerang. Oke, sip, makasih Zakia. Lanjut terakhir Pandia Indra Cayani. Perkenalkan semua Ibu, nama saya Pandia Indra Cayani, dipanggilnya Pandia, saya dari Blitar, Jawa Timur. Oke, Pandia dari Blitar, Jawa Timur. Oke, sip, sudah ya. Oh, Aulia, wifi kosan bermasalah. Sekarang udah bisa Aulia? Udah Bu. Nah, sip. Yuk, pengen tahu. Perkenalkan nama saya Aulia Fajar Ramadan. Oke, Fajar dari Padang. Oke, sip, makasih Fajar. Alhamdulillah, sudah ya semua, ada yang belum? Ada yang belum? Sudah semuanya ya? Oke, sip. Nah, kalau begitu, sampai di sini. Iya, ketua kelasnya siapa? Sudah ada ketua kelasnya? Danis. Oh, Danis. Oke, sip Danis. Nanti dibikinkan grup ya Danis ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa pengumuman bisa gampang. Grup WhatsApp ya Bu? Iya, grup WhatsApp aja. Soalnya lain saya nggak punya. Itu bisa masuk lagi. Oke, makasih ya Danis ya. Oke, mungkin itu saja ya, karena ini masih pengantar pertemuan pertama. Jadi silahkan dibuka-buka lagi, mungkin buku-buku SMA-nya, karena setengah semester kita masih tentang kebahasaan. Buku sisa-sisa SBMPTN kemarin mengenai bahasanya ya, bahasa Indonesianya, itu akan kita perkuat di setengah semester pertama sampai nanti UTS. Oke, itu saja. Ada yang akan ditanyakan? Tidak ada? Belum ada? Oke, baik. Kalau tidak ada yang akan ditanyakan, sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan di hari dan waktu yang sama. Oke, terima kasih. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.